sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah yaitu sekitar 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, dampak yang terjadi terhadap iklim adalah 1. Memiliki iklim tropis yang disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. 2. Rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. 3. Memiliki sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas dengan luas sekitar 109 juta hektar. Indonesia berada di bawah Brazil dan Kongo dalam kepemilikan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan tropis menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi iklim dunia sehingga disebut paru-paru dunia dan juga menjadi habitat dari puluhan ribu spesies flora dan fauna yang sangat beragam di dalamnya. Dampak letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu yaitu sebagai berikut. 1. Waktu Indonesia bagian barat. 2. Waktu Indonesia bagian tengah. 3. Waktu Indonesia bagian timur. Dampak letak Indonesia secara geografis ini menjadikan Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak letak Indonesia secara geografis yang menjadikan Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Aspek ekonomi. Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Perdagangan dunia akan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dan rute perdagangan internasional. Selat Malaka adalah jalur perdagangan dunia yang ada di Indonesia. Negara di Asia Timur seperti Cina yang merupakan negara produsen komoditas perdagangan dunia akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional yang menuju ke kawasan Asia Tengah, Afrika, dan terutama Eropa. 2. Aspek sosial. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa-bangsa di Asia dan Australia. 3. Aspek budaya. Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari budaya bangsa di sekitarnya, sehingga interaksi dari warga lokal dan warga asing yang akhirnya membentuk pencampuran budaya dalam bentuk asimilasi bahkan akulturasi budaya. Luas wilayah Indonesia.
Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, luas perairannya yang terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman seluas kurang lebih 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Sedangkan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Di samping itu, zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 3,1 kilometer persegi menambahkan luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara berciri maritim. Pada tahun sekarang, Indonesia memiliki 17.001 pulau dan juga memiliki 38 provinsi. Perbatasan laut Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas fisik wilayah Indonesia. Utara Indonesia, daratannya berbatasan dengan wilayah Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Perairannya dengan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulu. Timur, daratannya berbatasan dengan wilayah Papua Nugini. Selatan, perairan berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Barat, perairannya berbatasan dengan Kepulauan Andaman, India, dan Samudra Hindia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.